Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penentuan muatan spesifik elektron sebagai tugas mata kuliah praktikum fisika modern. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya bersama dua rekan saya. Yang pertama Rindi Stiani Ningsih, yang kedua Rizky Anovita, dan yang ketiga saya sendiri Risa Anggiosita. Untuk yang pertama, saya akan membacakan mengenai tujuan praktikum percobaan pengukuran penentuan muatan spesifik elektron. Yang pertama, mengamati gerakan melingkar elektron dalam medan magnet. Yang kedua, menentukan besarnya muatan spesifik EM elektron. Dasar teori. Yang pertama, pemercepatan elektron dalam elektron gun. Elektron gun merupakan pemicu elektron yang kemudian dipercepat oleh medan listrik. Berikut ini merupakan skema pemercepat elektron atau elektron gun. Nah, jika kecepatan elektron saat lepas dari katoda diabaikan dan tegangan yang digunakan pada anoda adalah V, maka kecepatan elektron V saat melewati anoda memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, untuk persamaannya, setengah mv kuadrat sama dengan EV, dengan V sama dengan akar 2EF per M. Untuk yang kedua, gerakan elektron dalam medan listrik. Elektron yang dipancarkan tegak lurus terhadap medan magnet homogen akan mengalami gerak melingkar pada laju yang sama dalam bidang yang tegak lurus medan magnet. Jika rapat fluks medan magnet adalah B, laju gerak melingkar adalah V, jari-jari lingkaran adalah R, maka gaya Lorentz menjadi gaya sentripetal gerak melingkar dan memenuhi persamaan EVB sama dengan mv kuadrat per R dengan EB sama dengan mv per R. Dari persamaan 1 dan 2 ditemukan muatan spesifik elektron yang dinyatakan sebagai EM sama dengan 2V per R kuadrat B kuadrat. Yang ketiga, coil Helmholtz. Dua buah koil lingkaran dengan jari-jari sama dikemas secara paralel, koaksial satu sama lain, dan dengan kuat arus sama dilewatkan pada keduanya pada arah yang sama. Selanjutnya, medan magnet homogen dapat diperoleh pada arah aksial di antara kedua koil tersebut. Prinsip inilah yang digunakan dalam koil Helmholtz. Jika kuat medan magnet yang digunakan adalah H, jari-jari lingkaran R, dan kuat arus adalah I, maka hukum Biot-Savart memberikan persamaan H sama dengan 8 per 5 akar 5 kali 1 per R sama dengan 0,7117155 I per R. Jika jumlah lilitan adalah N, kuat medan magnet menjadi N kali. Jika permeabilitas magnetik dalam vakum adalah 4pi per 10 pangkat 7, maka rapat fluks antara kedua koil akan menjadi B sama dengan 9,99 kali 10 pangkat min 7 Ni per R. Nah, pada praktikum ini diketahui N sama dengan 130 lilitan, R-nya 0,15 meter, sehingga fluks medan magnet menjadi B sama dengan 7,79. Next. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama, sumber arus untuk koil Helmholtz 0 sampai 15 volt dan arus 0 sampai dengan 2,5 ampere. Tipe RPS sama dengan 1000N dan RPS 2000N serta DRP sama dengan 55. Sumber daya untuk tabung lucutan elektron untuk tegangan 0 sampai dengan 500 volt, untuk arus 0 sampai dengan 30 mA. Untuk ampermeter DC maksimal 2 ampere. Untuk mikroskop Vernier-Sun katetometer sama dengan 200 N dan magnet jarum. Untuk baterai yang digunakan 6 sampai 12 volt dan resistor variabel 10 untuk koil Helmholtz.
Untuk coil Helmholtz-nya, jumlah lilitan yang digunakan 130 dan untuk jari-jari 0,15 meter. Untuk tabung lucutan elektron, untuk pemanas dengan tegangan V 6,3 volt, untuk arus 0,4. Untuk tegangan anoda maksimal 500 volt, untuk arus anoda 10 mA. Baik, selanjutnya untuk prosedur percobaan. Yang pertama, sebelum melakukan eksperimen, periksa semua kelengkapan peralatannya. Yang kedua, memeriksa bahwa semua unit dalam keadaan off dan skala sumber terkecil skala alat ukur terbesar. Lalu menyusun serangkaian eksperimen seperti pada gambar. Langkah keempat, mematikan lampu ruangan eksperimen. Langkah kelima, menghidupkan sumber daya untuk coil Helmholtz sampai kira-kira 2 ampere. Bersamaan dengan ini, hidupkan pula sumber daya untuk tegangan anoda tabung lucutan secara perlahan sambil mengamati apakah sudah terjadi berkas elektron anoda katoda. Untuk langkah keenam, jika berkas elektron pada ujung anoda katoda, naikkan secara perlahan tegangan anoda sampai berkas elektron keluar. Usahakan agar berkas tidak lurus sehingga menumbuk dinding tabung. Atur sedemikian hingga berbentuk melingkar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur secara bersamaan antara tegangan pada coil Helmholtz dan tegangan anoda pada tabung lucutan. Yang ketujuh, menentukan jari-jari lingkaran lintasan berkas elektron tersebut atau mulai dari kecil, misalnya 0,0250 meter. Yang kemudian langkah terakhirnya mengulangi langkah 4 di atas untuk minimum 6 jari lingkaran berkas elektron yang berbeda. Misal 0,0275 meter, 0,0300 meter, 0,0325 meter, 0,0350 meter, dan seterusnya. Nah, kemudian data pengamatan yang didapatkan seperti ini untuk penentuan muatan spesifik elektron. Next. Kemudian metode analisisnya untuk untuk peralatnya ada linear grafik, dan dalam percobaan kali ini nilai EM dapat ditentukan secara grafik menggunakan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B. Kemudian ada juga rumus menghitung gradien garis B, menghitung SY, menghitung SB, ralat relatif, menghitung nilai muatan spesifik elektron, menghitung SEM, kemudian ada ralat relatifnya juga. Dan rumusnya sebagian berikut. Next. Untuk perhitungannya, berdasarkan data pengamatan yang telah diperoleh dalam penentuan muatan spesifik EM elektron dapat dihitung menggunakan teori ralat kuadrat terkecil dengan menggunakan persamaan V per I kuadrat sama dengan E per M dikalikan setengah dikalikan 7,79 dikali 10 pangkat min 4 kuadrat dikalikan R kuadrat. Kemudian untuk persamaan garis lurusnya seperti persamaan garis lurus yang tadi di atas, yaitu Y sama dengan AX plus B. Kemudian linearisasi grafiknya Y sama dengan V per I kuadrat. Nah, untuk next. Nah, analisisnya sendiri, kita menghitung nilai gradien garis B, diperoleh nilai B sama dengan 7,4042, dan kemudian untuk menghitung besar simpangan baku gradien atau SB, diperoleh SB-nya 0,365147. Next. Kemudian untuk menentukan ralat relatif gradien atau RB, diperoleh nilai RB-nya 4,93% dengan 3 angka penting, jadi diperoleh nilai gradien garis hubungan antara X R kuadrat dengan YV
per I kuadrat adalah B sama dengan 7,404 kurang lebih 0,365 dengan ralat sebesar 4,93% dengan 3 angka penting. Kemudian untuk menentukan besarnya muatan spesifik elektron atau EM, di mana EM sama dengan 0,24402 dikali 10⁻8 kolom per kilogram. Kemudian, next. Baik, selanjutnya ada analisis yang untuk menghitung simpangan bakunya, yaitu dihasilkan 0,01203 dikali 10⁻8. Nah, selanjutnya ralat relatif muatan spesifik elektronnya dihasilkan 4,9299% atau 3 angka penting. Jadi, muatan spesifik elektron yang diperoleh dalam percobaan ini adalah sebesar 0,244 plus minus 0,01203 kali 10⁻8 Coulomb per kilogram dengan ralat sebesar 4,93% atau 3 angka penting. Selanjutnya, dihasilkan grafik hubungan antara V per I kuadrat dan R kuadrat, yaitu seperti ini. Untuk pembahasannya, hasil yang diperoleh dari praktikum ini berupa data kuantitatif yang menunjukkan bahwa tabel memvariasi arus diamati jari-jarinya. Apabila suatu muatan elektron bergerak di dalam ruang yang berada pada pengaruh medan magnet, maka muatan elektron tersebut akan mengalami gaya yang menyebabkan elektron bergerak menyimpan. Gaya yang diperoleh dapat disebutkan dengan gaya Lorentz. Dalam gerak melingkar, besar gaya sentripetal hasilnya sama dengan besar gaya medan magnet pada elektron tersebut. Gerak melingkar yang dialami oleh elektron dengan besar gaya sentripetalnya sama dengan besar gaya Lorentz. Nah, pada percobaan ini, besar muatan spesifik elektronnya sebesar 0,244 plus minus 0,01203 kali 10⁻8 Coulomb per kilogram, dengan ralatnya sebesar 4,93% atau 3 angka penting. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa elektron yang bergerak di dalam ruang yang berada pada pengaruh medan magnet, maka elektron tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang menyebabkan perubahan arah dari kecepatan elektron tanpa merubah kelajuannya, sehingga elektron akan bergerak melingkar di mana besar gaya sentripetalnya sama dengan besar gaya medan magnet pada elektron tersebut. Nah, pada percobaan ini dihasilkan besar muatan spesifik elektronnya sebesar 0,244 plus minus 0,01203 kali 10⁻8 Coulomb per kilogram dengan ralatnya sebesar 4,93% atau 3 angka penting. Terima kasih. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.